Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Anti-Gration Channel. Ini adalah segmen analisa pagi. Seperti biasa, aku mau sharing untuk analisa pergerakan dari Bitcoin untuk hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik. Dan market hari ini diperdagangkan di kisaran 19.200, teman-teman. Ini adalah chart dari Bitcoin di time frame satu harinya. Kita lihat ada satu progres yang cukup menarik dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di 19.200. Ada satu candle hijau yang cukup menarik kita lihat hari ini. Kita masih harus melihat ya, di mana kira-kira closing untuk Bitcoin hari ini. So far sih dia kemarin bikin spinning top. Sekarang dia bikin satu candle hijau, which is ini merupakan tanda yang bagus. Semoga closingnya bisa dipertahankan, mungkin di atas dari 19.200 untuk hari ini. Dari segi volume perdagangan cukup meningkat, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Tapi kalau kita lihat dari landscape yang lebih besar, ini sebenarnya mengalami penurunan. Cuman untuk beberapa minggu terakhir ya oke lah. Terus juga dari segi MACD kemarin sudah bikin dead cross. Tapi kalau Bitcoin bisa naik lagi, finish sampai kisaran 19.300, maka sebenarnya dead cross-nya bisa aja berubah dan kembali merenggang, teman-teman. Jadi ini merupakan tanda atau bukan waktunya buat jualan. Cuman ini market memang lagi anomali ya. Kalau kita lihat dari segi news kemarin itu ada sedikit sesuatu yang membuat market bergejolak. Ini aku lansir dari investing.com. Jadi kemarin ada drama dari Bank of England ya. Itu mereka melakukan drama yang cukup membuat market kebingungan. Pasalnya Gubernur Andrew Bailey itu mengatakan bahwa Inggris atau bank akan menghentikan pembelian obligasi pemerintah Inggris dan berakhir di hari Jumat. Dan ini membuat kepanikan yang terjadi di market. Nyatanya Bitcoin itu kemarin sempat drop sampai kisaran 18.900 setelah news ini muncul, teman-teman. Dan tidak lama berselang itu muncul lagi news ya yang mengatakan bahwa ini pemodal tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa kepada Financial Times bahwa bank sentral itu telah mengisyaratkan bahwa mungkin mereka bersedia untuk memperpanjang pembelian untuk obligasi itu setelah hari Jumat. Jadi katanya dikatakan oleh Andrew Bailey bahwa obligasi akan dihentikan hari Jumat, which is ini besok. Karena hari ini hari Kamis, tanggal 13 Oktober, jadi besok dihentikan. Tapi ada seseorang yang tidak disebutkan namanya, itu mengatakan kepada Financial Times bahwa Bank Sentral Inggris telah mengisyaratkan mungkin mereka juga bisa memperpanjang. Jadi ini bikin market kayak bingung ya kemarin. Jadi sempat dump, kemudian berhasil recover balik lagi. Oke, secara teknikal seperti apa? Jadi Bitcoin itu sebenarnya sudah breakdown. Kalau menurut analisa aku, dia sudah terbilang sedikit breakdown dari ascending channel-nya. Jadi di sini ada channel. Sebelumnya bergerak sideways agak naik. Cuman dia kemarin sudah breakdown, teman-teman, dari kisaran level 19.200-an. Dan saat ini posisinya juga masih berada di 19.200-an. Dan breakdownnya dari ascending channel ini sebenarnya bisa saja menjadi hal yang negatif buat Bitcoin ke depannya. Kalau kita cek untuk target penurunannya, biasanya aku tarik dari sini, bisa disesuaikan dikit. Nah, aku akan pindahkan ke sini, maka target penurunan sebenarnya yang potensial untuk Bitcoin adalah di kisaran 19.200. Jadi teman-teman harus mewaspadai hal ini ya, karena bagaimanapun juga market lagi dalam kondisi yang tidak baik. Kalau teman-teman cek juga news, itu banyak sekali FUD berbicara tentang resesi, ekonomi gelap 2023, ya seputar itulah teman-teman. Dan juga banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah mulai bangkrut. Jadi bubble yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ini bisa saja meledak di tahun 2023. Seluruh dunia mungkin akan mengalami resesi, tidak terkecuali di Indonesia. So buat teman-teman harus prepare ini. Harap berhati-hati dalam menggunakan uang kalian. Simpanlah lebih banyak uang ya, kurangi dulu untuk konsumtif karena kita nggak tahu kapan krisis itu datang, dan bila krisis itu datang memang kita harus siap dengan semuanya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti berita-berita dan juga analisa-analisa dari YouTube, dari Google atau dari sekuritas mana, itu
harap teman-teman menyikapinya dengan sangat bijak, karena masalah saat ini itu tidak terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia teman-teman. Kalau seluruh dunia terganggu, maka ekspor impor akan terganggu juga, dan di Indonesia yang juga banyak impor pasti juga akan mengalami efek tersebut. Oke, dari 4 jam itu yang teman-teman harus waspadai. Ada potensial ascending channel ini karena sudah di breakdown, maka bisa aja membuat Bitcoin drop sampai ke 16.000 untuk mungkin midterm ya, mungkin nggak akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi ini bisa menjadi satu awareness atau perhatian buat teman-teman. Kalau kita perkecil ke time frame 1 jam, saat di time frame 1 jam ini Bitcoin sebenarnya bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge. Ini bentar aku mau hide ini dulu. Nah, Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge pattern, yang mana memang pattern ini bergerak menurun ya, agak menurun, dan targetnya untuk resistance yang bisa dicapai untuk Bitcoin itu ada di kisaran 19.350. Jadi teman-teman bisa perhatikan level resistance tersebut. Kalau Bitcoin itu seandainya berpeluang buat naik hari ini, mungkin bisa naik sampai ke level tersebut. Dan disinilah fase-fase krusial itu Bitcoin harus menentukan posisi berikutnya. Apakah dia bakalan lanjut naik, atau Bitcoin justru malah terdecline dan terreject di level tersebut dan kembali melanjutkan tren penurunannya. Jadi itu yang teman-teman harus waspadai untuk saat ini ya, karena memang kalau kita lihat sih dari segi volume perdagangan di sini sudah cukup meningkat, dan juga dari indikator MACD juga memberikan indikasi bahwa ini adanya tren bullish ya. Cuman kalau dari segi pergerakan harga memang Bitcoin sendiri itu nggak kemana-mana sejak 2 hari terakhir teman-teman. Beda hal misalkan kalau kita lihat dari Ethereum itu cukup perform well. Kemarin juga pergerakan Ethereum juga volumenya naik, pergerakannya juga agak naik turun ya, lebih baik daripada Bitcoin karena memang BTC dominance itu kemarin sempat turun, cuman sekarang udah balik naik lagi. Jadi ya itu market masih anomali teman-teman. Hati-hati buat teman-teman yang trading. Kalau jangka pendek sih yang udah cuan ya boleh untuk taking profit. Jadi dalam situasi market seperti sekarang ini kita lebih baik untuk melihat saja dulu, wait and see dulu ya. Tapi teman-teman yang sudah terlanjur masuk di level sini, misalkan teman-teman udah merasa cuan, bisa untuk taking profit perlahan. Tapi kalau kalian merasa Bitcoin memang bisa kuat untuk naik sampai ke 19.300, silakan taking profit di area tersebut. Dan ya posisi saat ini sebenarnya kita harus juga bisa melihat bahwa kecenderungan daripada market, kalau kita lihat dari segi psikologi dari chart ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari chart Bitcoin itu ketika naik itu hanya bikin candle, kalau nggak spinning top, dia bikin candle-candle yang bodinya itu kecil teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah yang melakukan akumulasi biasanya kalau candle-candle kecil seperti ini itu adalah para retail atau enggak spekulan yang memang nggak punya banyak duit. Jadi mereka lah yang melakukan pembelian, biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat waktu Bitcoin turun itu candlestick-nya panjang teman-teman. Artinya adalah ada orang yang exit sebenarnya dari market. Ada yang exit, ada yang beli. Dan ya kalau kita lihat di sini dia ketika dia naik candlenya kecil-kecil, tapi ketika turun drop. Jadi ini menandakan bahwa market itu ada yang buang barang. Tapi yang cicil ini sepertinya bukan para whales. Nah, kalau memang demikian adanya, maka jangka pendek mungkin nggak Bitcoin naik. Mungkin saja, karena yang melakukan pembelian mungkin adalah spekulan dan juga retail. Jadi jangka pendek mungkin aja Bitcoin naik. Cuma kalau untuk jangka panjang, masih sepertinya kita harus menunggu ya. Sampai isu daripada resesi ini semakin lama semakin tenang, semakin hilang. Nah, di sanalah mungkin kita punya momentum buat untuk melakukan akumulasi balik. Atau teman-teman mungkin yang lebih agresif pengen cicil, ya cicil aja. Harga saat ini sebenarnya sudah cukup murah, tapi bagi yang masih menunggu di harga yang lebih murah ya bisa untuk wait and see dulu. Terus juga dari segi MACD di time frame 4 jam itu udah terjadi golden cross, which is ini bagus, cuman tidak disertai dengan candle yang
mendukung atau yang meyakinkan untuk market. Jadi candlenya di sini kelihatan semuanya kecil-kecil teman-teman. Yang cicil menurut saya pribadi adalah retail ya, yang melakukan pembelian seperti ini. Karena kalau whales melakukan pembelian biasanya dia akan bikin long stick candle seperti ini. Kayak di sini, ini kerjaan whales biasanya orang yang punya banyak uang ya untuk menggerakkan market. Cuma kalau pergerakannya seperti ini biasanya retail. Jadi ya itu hati-hati buat teman-teman yang trading di market futures, di market spot. Balik lagi semuanya ke planning kalian. Kalau memang kalian merasa ini merupakan harga yang sudah cukup murah, teman-teman mau DCA, mau cicil ya udah cicil beli. Tapi kalau teman-teman yang mungkin mau trading cari harga bottom, seperti yang aku sampaikan tadi, yang bisa teman-teman jadikan awareness adalah Bitcoin punya possibility turun sampai ke kisaran 16.200. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Event hari ini yang teman-teman perlu waspadai adalah di sini ada rapat FOMC. Ini kita akan bahas mungkin tentang ekonomi makro ya. Jadi nggak akan ada kenaikan suku bunga untuk hari ini. Jadi ya singkat aja mungkin untuk pidato hari ini. Kemudian juga ada data CPI. Ini yang paling penting. Terus juga ada pengangguran awal. Juga inventory minyak mentah. Jadi kemungkinan market di hari Kamis ini bakalan sangat volatile. So hati-hati. Terus besok di hari Jumat itu akan ada ya penjualan retail inti. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi khusus buat hari ini Kamis dan juga Jumat market bisa saja sangat volatile. So persiapkan diri kalian. Selalu tetapkan money management yang cocok buat kalian. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas juga di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sini kita bisa sama-sama diskusi untuk ya pasar kripto, kemudian juga pasar saham atau investasi yang lain. Ya kita bisa sama-sama sharing lah. Membernya juga cukup aktif buat sharing. Jadi teman-teman yang mau ataupun yang suka sharing, suka baca-baca informasi boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre. Semoga cuan selalu. Makasih.